Berdasarkan data informasi yang kami miliki, itu sejak tahun 2018 sebenarnya ya, sudah dilakukan satu pemeriksaan secara khusus terhadap KSP Indosuria. Dan karenanya kemudian di tahun 2019, kalau nggak keliru sekitar bulan Februari gitu ya, itu kemudian dikeluarkan surat teguran. Mengapa bentuknya surat teguran? Karena memang kewenangan yang kami miliki itu hanya memberikan sanksi administratif, sehingga kami memberikan surat teguran sebagai bentuk penerapan sanksi administratif tingkat pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan tindak lanjut atas laporan dari beberapa anggota. Kemudian kami melakukan lagi pemeriksaan, dan yang berujung sebagaimana diketahui publik, kemudian terjadi apa yang disebut sebagai gagal bayar dari KSP Indosuria ini. Nah, respon terhadap kondisi ini, pada saat itu Kementerian Koperasi sudah melakukan berbagai langkah proaktif ya, antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Kemenkumham, kemudian Satgas Waspada Investasi, untuk kita mengambil langkah-langkah tindakan preventif. Tindakan preventif awal yang dilakukan adalah dengan kita meminta kepada Dirjen AHU, Kumham, kemudian Hukum dan HAM, untuk dilakukan pemblokiran terhadap KSP Indosuria ini untuk jangan sampai mereka dapat melakukan perubahan-perubahan, baik terkait dengan perubahan nama, pengurus, logo, dan sebagainya. Yang ini tentu saja kita maksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan berikutnya gitu. Oke, berarti sudah sering kali dapat surat teguran, bahkan sudah sempat digembok juga ya Pak ya, agar tidak bisa beroperasi begitu. Tapi tidak ada perubahan atau seperti apa Pak? Ya, nyatanya tidak. Artinya bahwa setelah mereka gagal bayar itu kan lalu ada proses yang disebut sebagai pengajuan ke pengadilan niaga melalui PKPU ya. Dan setelah itu dicapai suatu kesepakatan antara koperasi dengan pihak kreditur anggota yang disebut sebagai homologasi. Kesepakatan homologasi ini yang kemudian sempat tertunda karena kemudian ada sebagian yang melakukan penolakan banding, yang kemudian diproses kembali sehingga kemudian menjadi inkrah, yang kalau tidak keliru inkrah homologasinya itu di akhir tahun 2020. Nah, itulah kemudian Januari 2021 mestinya pihak KSP Indosuria sudah menjalankan proses homologasi untuk masa waktu kurang lebih 5 tahun berikutnya sampai tahun 2026 ya. Dan itu kemudian yang berjalan proses homologasinya sendiri, pembayaran kewajiban sampai dengan batas yang kami pantau ya, sampai dengan 12 November 2021 ya, itu kemudian sudah terjadi pembayaran sampai dengan kurang lebih sekitar 15% ya, 15%. atau tepatnya angkanya kira-kira sekitar 2,1 triliun dari 13,8 triliun kewajiban Indosuria. Oke, baik. Nah, ini juga Pak yang akhirnya membuat heboh kembali begitu ya. Saat MA memvonis terdakwa Henry Surya ini dinyatakan bebas dari segala tuduhan begitu ya. Kalau pandangan dari Kemenkop sendiri, apakah betul Pak ini sebetulnya tidak lebih, kasus ini tidak lebih ke perdata begitu Pak? Pertama, saya ingin luruskan, saya kira belum putusan MA, tapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ya.
Pengurus Negeri Jakarta Barat yang memang mengejutkan kita semua dengan bebasnya dua orang terdakwa. Karena pertama kasus perdata ini tidak menghentikan penyimpangan atau penanganan kasus pidananya. Karena dalam prakteknya sebenarnya gambaran yang dari proses yang kami dapatkan informasinya gitu ya dari atau publik juga bisa mengikuti dari berbagai media ya. Sebenarnya memang apa yang dilakukan Indosuria ini sudah melanggar dari prinsip dan jati diri koperasi yang itu bahkan saya kira sudah masuk apa yang kita sebut sebagai praktek shadow banking. Artinya praktek perbankan dengan berkedok koperasi. Terbukti misalnya bahwa sebagian daripada katakanlah anggota Indosuria, mereka katakan kami tidak pernah merasa sebagai anggota koperasi. Kami investasi di Indosuria, bukan kepada koperasinya, tetapi pada perusahaan sekuritas Indosuria. Dalam konteks ini kan artinya jelas bahwa praktek yang dilakukan oleh KSP Indosuria ini sudah keluar dari jati diri dan prinsip-prinsip koperasi dan kedua sudah masuk dalam zona shadow banking yang itu kemudian mestinya sudah bertentangan dengan undang-undang perbankan. Karenanya bagi kami pemerintah secara umum bahkan ya bagi Kemenkop secara khususnya kita lihat keputusan ini menjadi presiden buruk ya. Karena apa? Karena mengesankan tidak memberikan perlindungan kepada anggota koperasi, tidak memberikan adanya kepercayaan bahwa proses penetapan ini mempertimbangkan potensi kerugian di masyarakat. Nah, karenanya Kementerian Koperasi, ya Bapak Menteri dalam hal ini dan kami semua ini berinisiatif sejak awal yang kita sudah melakukan berbagai koordinasi ya baik ke kepolisian, ke kejaksaan, Menko Polhukam, Kemenkumham, PPATK, OJK, bahkan sampai dengan ke Mahkamah Agung. Untuk apa? Untuk memberikan gambaran bahwa pemerintah ini hadir dan serius sebenarnya menangani ini. Hanya saja karena terkait dengan kewenangan yang sangat terbatas dimiliki oleh Kementerian Koperasi khususnya dan pemerintah umumnya itu lihat konteks permasalahan gitu ya khusus di untuk Kementerian Koperasi. Undang-undang perkoperasian ini tidak memungkinkan kita memiliki satu kewenangan efektif untuk dapat menangani kasus seperti ini. Inilah yang saya kira lalu sekali lagi kita melihat harapannya kan kemudian pada proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum yang kemudian tergambar kemarin dari putusan yang telah membebaskan dua terdakwa. Ya, dan karenanya pemerintah melalui koordinasi yang sebagaimana sudah publik pahami, sudah ketahui, Bapak Menko Polhukam juga menegaskan bahwa pemerintah melalui Kejaksaan Agung akan mengajukan kasasi atas penetapan putusan pengadilan tersebut.